Masih jualan rokok, Ci? Mas, apa aja kalau sekarang? Hah? Apa? Rokok, obat, Oh, kirain. sabun. Karena saya di berbagai perusahaan. Kalau sabun kan di DPI, Duta Pamungkas Indonesia. Kalau obat di BSM. Oh, tapi sih nggak berani, Ci. Hmm? Ya, kan, makanya jualnya ke orang-orang dekat. Iya, iya. Ini kan saya bantu jual temen. Iya, iya, iya. Lufman loh, saya Kalau udah kayak dijual di toko kayak gimana, cuma sama dengan orang gila. Ngomong-ngomong, Ji, itu saya kenalnya sampean ini kan namanya Ji Chunli. Aslinya Ih, siapa? Ntar dulu, jangan aslinya siapa. Itu kenapa bisa namanya Haji Chunli? Chunli itu kan karakter Street Fighter kan? Iya. Cewek. Chunli-nya C-U-N-L-I atau L-E-E? Spellingnya sih CHUN Nah. spasi LEE. Oh, kayak Bruce Lee gitu ya? Gitu. Nah, cuman kan kadang-kadang kalau biar jenik ya di dunia usaha, dunia bisnis, belakangnya ada belakang ke sininya tuh. Kalau di Indonesia di depan ya, kalau di luar kan di belakang. Jadi pakai Sebastian. Gitu. Oh. Jadi biar keren jenik aja gitu. Tiga suku kata gitu. Chunli, Sebastian. 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 Adinata. Oh. Nah, gitu, itu baptisnya. Emang usia berapa Ji usia? Saya 53, jadi saya lahir tahun 53. 69. Nah, Terus Gitu. Jadi ya perjalanan panjang lah kayak gimana gitu. Jadi kalau saya ngomong belok sedikit, begitu Bung Karno meninggal, saya masih balita itu, masih kecil. Bung Karno meninggal tahun 70 kan. iya. Ingat saya, aduh, ampun. Dulu pengalaman berkarir itu setelah menikah atau sebelum menikah di mana, Ji? Jadi gini, konsepnya kalau saya sih udah tertata ya, karena saya lahir bukan dari keluarga yang kaya, gitu. Jadi umur 20 sampai 30 itu jungkir balik nyari apa gitu. Mau berkarir di usaha, mau berkarir di salah satu institusi atau di kantor swasta bagaimana dari umur 20 sampai 30. Kalau tidak kesampaian kita sukses, itu ada spare waktu sampai umur 40. Nah, 40 ke sana itu tinggal nikmati. Ya. Nah, ini saya ke Jakarta, ketemu dengan Mas Nur dari Purwokerto, bikinlah es cendol gading. Yang rasanya sama dengan cendol itu mulai berkarir tuh, mulai bikin usaha gitu barengan. Sampai di seluruh Indonesia kita punya 5.000 outlet es cendol gading. Tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 2003, 2004 lah kayak gitu ya. Menikah tahun berapa, Ji? Hah? Nikah tahun berapa? Nikah sekarang anak saya yang paling gede 29, yang paling kecil beda 2 tahun. Berarti kan udah 29 30 tahun kali menikah. saya usia 25 nih kan. Berarti tahun-tahun 90-an. 90-an. Iya, Kondisi berarti sekarang di Helikonia ya? saya di Helikonnya. Karena luar ya. Helikonia Iya, luar. Pinggir cuman jalan. saya lagi kurang sedap lah ya, karena udah 2 kali di Indomaret sebelah saya itu hilang motor. Yang pertama motor Scoopy. Jadi ternyata itu Scoopy itu punya karyawan, Jadi satu kamar berdua ngangsur Scoopy. Nah begitu lunas dibawa tuh, udah lunas motornya hilang, dicuri orang. Udah ada CCTV-nya, udah ada, gitu. Dah. Ya nggak pengaruh sih TV. Yang kedua, warga bawa beat di situ deket tiang. Aku bilang, Pak, Bu, tolong jangan parkir di sini. Satu ngehalangin, kedua ini riskan, ini belokan. Gitu. Tapi jadi denge kan. Begitu keluar, motor beatnya hilang, nangis dia. Ada videonya saya. Ya terus mau gimana? Apakah ada orang yang hilang motor lapor polisi ketemu lagi? Ada. Nggak ada. Gitu. Meskipun ada CCTV Ya, kan. ada tapi persentasenya kecil lah. Kecil gitu, nilainya 0, sekian lah ya. Bukan mengapakan aparatur negara, bukan. Cuman dalam situasi begini kan yang hilangnya banyak. Bukan hanya personality one person gitu. Saya waktu itu punya motor Mio MJ apa ya? Mio Mio J.
warnanya putih hitam. Parkir di Indomaret, saya mau beli rokok. Ternyata begitu parkir, motornya itu sama. Ibu-ibu keluar bawa anaknya, kotak-kotak kuncinya nggak bisa masuk, nggak bisa nyala, ditendang lah sampai coplok. Gitu. Saya keluar, Bu, ini motor saya kenapa jadi rusak begini? Enggak, punya saya, fotonya gitu. Ini nggak bisa nyala. Ibu lihat STNK-nya. Kamu bukan polisi juga, kamu nggak takut suami saya seorang ini? Gitu. Ya enggak lah Bu, suruh kesini aja suaminya. Datang suaminya Pak, marah-marah, udah memukul saya gitu. Jadi dia lebih mengutamakan otot ketimbang otak. Gitu. Saya bilang, Pak, kalau masalah berantem, masalah marah, jangankan Bapak, saya juga bisa marah Pak. Karena marah itu tidak hanya di orang kaya, tidak ada di orang biasa. Orang miskin seperti saya itu bisa marah. Nah sekarang yang jadi masalah, motor saya rusak. Kuncinya, lubang kuncinya dari beret-beret, terus ini sirip yang kirinya ditendang sama istri Bapak, ini jadi rusak. Maksud gimana? Bukan motor kamu ini, coba Pak lihat STNK-nya. Ini ada logonya saya Pak, di plat nomornya, digituin. Nah di situ tuh suaminya baru ngerangkul saya ketawa di situ Pak. Sampai orang-orang yang di seputaran situ juga tepuk tangannya kenapa? Saya nggak marah Pak, cuma tengah cengir. Ibu itunya justru marah ngomong. Mau marah juga kalah gede ya. Jangan sampai ya itu mengutamakan ego itu lah. Itu yang paling pengen ketawa banget gitu. Jadi motor saya rusak kayak gimana? Akhirnya saking kesalnya daripada mukul muka orang, saya beli pilok tuh. Beli pilok 2, jadi motor saya semprot semua jadi hitam. Itulah cikal bakalnya. Kenapa jadi hitam gitu. Saya ke Malang Pak, saya mengisi materi seminar. Pakailah jaket itu. Bapak dari Jakarta? Iya. Terus gimana Pak masalahnya? Wah kalau dari Jakarta kehormatan Pak, Bapak ngimamin sholat. Waduh, yang di belakang itu kan bajunya tuh baju-baju kayak zaman Nabi Daud gitu ya, yang bagaimana Habib gitu loh, yang kayak begitu-begitu. Waduh, gue jadi imam gimana urusannya, kacau, grogi. Jadi rakaat pertama set hebat itu ya, selamat, alhamdulillah di hati itu kayak gitu. Rakaat kedua, Allahu Akbar, watini wajaitun, poho, lupa saya, watini wajaitun, udah 3 kali. Watini wajah itu, gue terusin tuh gimana? Teman saya di belakang ngomong, Subhanallah, Ji, kulu lah. Jadi saya baca kulu, jadi nampung selesai. Dari situ saya nggak ikut lagi sholat jemaah, saking malunya. Makanya jangan belagu di negeri orang ngaku-ngaku dari Jakarta, begitu disuruh begitu, nggak bisa ngimamin saya juga. Itu aduh ampun, ya Allah, seumur hidup itu malunya setengah mati. Watini wajah itu, kan biasanya mah hafal gitu ya. Ini saking groginya karena yang di belakang saya itu orang-orang hebat soal agamanya. Itu terbius saya kan. Ngeblank ya. Ngeblank gitu. Wah ini wajah itu maunya terus udah 3 kali telanjang temen saya. Subhanallah, Ji, keluar lah. Langsung batal dong. Batal dong dia. Ini banyak yang ketawa tuh justru di unsur-unsur yang begitu-begitu ya. Itu satu. Terus keduanya saya ikut majelis taklim Pak. Datang terlambat Pak saya. Begitu saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagi ceramah, udah ditutup, duduk saya, duduk di sebelah kiri di sini. Karena orang menghargai saya, jadi saya 3 dari hitungan sini, nomor 3 kalau dari sini mungkin 17 gitu loh. Karena ada bapak-bapak 20 orang. Jadi ustadznya atau kiainya itu lagi bacain surat gitu loh. Jadi ayat pertama si Anu, ayat kedua si Anu, ayat ketiga. Giliran saya, waduh, tulisannya gini, masa diejah dulu? Aku nggak mau dikira orang bodoh. Jadi giliran saya, ayo Pak, giliran Bapak. Oh iya, Shadaqallahul Adzim. Itu kiainya ngomong, alhamdulillah udah selesai. Bapak yang 2 orang di sini, kan 2 ayat lagi, saya Pak belum betul malam langsung. Padahal gue nggak bisa baca. Itu pengalaman. Waduh. Beneran malu banget, begitu capek datang langsung disuruh itu, nggak tahu surat apa kan. Berarti Ustadz ini nggak hafal dong kalau tahu Shadaqallahul Adzim. Ya tahu, bukan menghargai saya aja karena saya pengurus RW gitu kan. Alhamdulillah udah selesai, tapi udah nyamperin saya, Ji, gelo lu, 2 ayat lagi, malam dah Ustaz, dia bilang, ya merokok aja ngomong. Itu pengalaman, ampun saya tuh. Nah itu kalau di sisi ibadah ya. Kalau di sisi romantika kehidupan sehari-hari,
saya itu mau nengok mertua saya sakit di UKI. Naik motor Pak, nggak mau naik mobil saya. Karena kenapa? Rumah mertua saya itu di gang. Jadi kalau nitip mobil pasti di Indomaret beret-beret gitu loh. Nggak mau saya kan. Udah mak naik motor aja. Habis bensin. Tahu Mekarsari? Sebelah kiri ada pom bensin ya. Jarang buka. Istri saya turun. Karena kan harus buka dulu Jom. Buka. Full tank ya Pak? Oh iya. Masukin tuh. Saya ngeblank nggak inget. Pergi saya langsung. Udah ngisi bensin bayar pergi. Ini handphone nyala mulu di sini di saku. Gue diem aja. Ada pom bensin setelah flyover Cilengsi. Bukan Bubaka ada pom bensin. Berhenti saya di situ. Baru nyadar bahwa tadi di pom bensin. Begitu telepon diangkat, Pak, ini aku. Pantesan aku ngomong nggak dibalas, bilang gitu nggak ngomong-ngomong gitu ya, nggak ngejawab. Emang di mana Mak? Karena gue di pom bensin Mak, di Pekarsari. Tinggalan. Balik lagi, gue lupa bawa istri. Jadi ngomongannya sepanjang perjalanan, ya Mak, ya Mak, ya Mak. Kok nggak ngomong begitu? Ini nyala terus handphone. Astagfirullahaladzim, istri gue nggak ada. Begitu ini, aku di pom bensin Mekarsari lagi nongkrong aja berdiri bawa helm, ampun. Itu dosa saya tuh, tapi saya pengen ketawa itu kejadian aneh gitu. Aduh, ampun dah. Ya pernah ada juga tuh orang mudik lebaran ya, istrinya ketinggalan di tempat peristirahatan. Loh, gawat. Soalnya kalau naik bis kan sering ditinggal. Makanya kalau naik kereta api ya, terutama di Cirebon nih. Ininya terminal Cirebon, terminal kereta api Cirebon. Jangan coba-coba turun beli minuman. Nanti tinggalan. kesuwen, biur. Jadi begitu turun beli, pas mau balik bingung. Keretanya yang mana? Kalau gerbongnya gampang bisa dicari. Keretanya yang mana? Ternyata yang ke Jakarta Pak. Saya kejar tuh. Pak mau ngapain? Pak mau ngapain? Gitu. Ada istri saya Pak di situ, saya ketinggalan. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja Pak. Nah ini Jogja mah ini. Salah kereta. Sama. Itu personal, makanya jangan coba-coba gitu kan. Sekarang mah di kereta nggak boleh masuk ya. Nggak boleh ada yang jualan ya? Nggak boleh interaksi sekarang. Gitu. Nggak ada gerbong kantin biasanya kan? Apa gerbong restoran? Saya nggak berani Pak, apalagi pesan kopi kayak gimana, restorasi kan. Restoran. Biskupas dia disatuin, nih Pak, gitu nggak mau. Masa enggak lah, kan diseduh di situ. Takut aja begitu. Iya benar di kereta api itu, apalagi kalau belok lihat di restorasinya, bikin mie-nya kan seperlunya itu. Memang di kereta api. Nggak anu anget kan ada tuh ya. Oh nggak pernah ambil kalau saya. Saya nggak selimut aku nggak bawa selimut sendiri jaket atau gimana. Selimut bekas orang yang apa kayak gimana nggak mau saya gitu. Cuci kali Ji, masa nggak dicuci? Cuci kan di pesawat, di hotel kan sama dicuci. Nah ada satu lagi. Saya mau pergi kerja nih, barengan dari sini, tutur gitu loh. Nah, itu ada rumah makan Chinese food yang enak di situ. Di mana? Sop ikannya enak tuh, dekat Toyota. Ini kan sekarang mah ada yang ke bawah, ada flyover yang ke bawah, ada yang ke atas. Maka nanti jalannya di atasnya mall yang di situ, Johnson. Ini kan ada yang ke bawah. Nah, di sini ada rumah makan, sop ikannya enak tuh di situ. Junction Cibubur. Saya kan ke atas nih belok kan gitu kan, Johnson kan di situ. Nah kalau kesini kan balik lagi. Ini kan kita lurus kan ke Kementerian Olahraga itu. Temen saya pakai helm tentara yang zaman perang itu loh, yang besi itu. Dia nggak naik, nggak ngikutin saya, dia turun. Dia nggak nyadar, begitu sadar pintu tol. Iya pintu tol itu. Pak mau kemana naik motor kok kemari? Saya lupa Pak, harusnya ke atas, ini malah ke sini. Wah, iya pintu tol. Ada polisi di situ disuruh pusat. Motornya nggak boleh dinyalain, didorong gitu. Dituntun. Itu saya lihatin dari jauh kan, dari atas tuh. Dia tuh, wah, saya lagi pusat. Banyak lah kejadian yang aneh-aneh gitu. Nah di Square nih hati-hati nih kalau jemput istri. Depan dulu mah kan ada BRI, sekarang nggak ada ya, ada BTN, ada Warteg sekarang, terus ada apa? Atau depan Alfamidi, sebelah sininya ada pohon gitu. Duduk di situ di motor sambil nunggu istri pulang ngerokok kayak gimana, tiba-tiba ibu-ibu cak, menteng Pak, atau gitu. Gitu kan? Emang itu bakalan ojek? Iya di situ banyak ojek. Begitu saya ini cak ada ibu-ibu udah wangi lagi ya, lebih muda dari istri saya.
Terus gimana? Bu, mohon maaf Bu, saya bukan ojek. Nah, jangan belagu loh. Bukit Menteng cepat anterin. Saya udah telat nih pulang, suami saya nanti marah. Ibu mohon maaf, saya bukan ojek. Saya nunggu istri saya pulang mau jemput Bu. Masa saya pakai setelan cinta begini disangka ojek? Nggak lama si ibu turun, nyebrang gitu. Kamu tuh udah berani selingkuh ya? Selingkuh gimana mak? Aku nungguin kamu, coba-coba ibu ini naik. Coba gimana sih? Saya udah ngomong ke ibu ini saya bukan ojek. Mau gitu. Oh iya Bu, maaf Bu. Saya kira ojek suami ibu. Terus kayak gimana? Nggak lama datang anak remaja lah, SMP kali SMA ya, bawa motor gitu. Ma, ayo disuruh ayah jemput gitu. Tuh Bu, anaknya kali tuh Bu. Bu iya, minta maaf. Ampun tuh. Nah, terus tadi lumayan kan, tinggalin dulu sebentar. Iya. 10.000 dapat. Berapa sih dari depan ke dalam itu konek ojek nggak tahu. 10.000 sampai ke Menteng. 10.000. Kalau sampai ke dalam lagi fresh market? Bisa 15 ya. Tergantung itunya, soalnya tergantung yang bawa motornya. Kalau umpamanya udah kenal, udah gimana, kadang-kadang sama aja. Begitu. Tapi kalau umpamanya ini ya gimana lah gitu. Karena mereka juga punya intuisi ini apa? Empati gitu loh. Ibu-ibu bawa kresek banyak, terus gimana? Ya udah Bu, segini aja. Karena dia juga punya istri kan. Kayak gitu. Justru yang begitu-begitu itulah yang dapat orderannya banyak. Yang saklek yang gimana ngantar 2 kali ya sudah gitu. Yang lain mah masih banyak yang nganterin. Karena tergantung amal-amalan juga sih dalam romantika kehidupan kita gitu. Hati aja. Terus sekarang lagi sibuk apa? Kalau sekarang ada di properti ya, di apa namanya itu perumahan. Jadi bikin perumahan komersil dan juga perumahan bersubsidi. Nah kalau bersubsidi itu diperuntukkan dan dipantatkan untuk teman-teman kita ya yang gajinya di bawah 6 juta. Jadi kasihan lah yang sewa rumah per bulan bayar 800.000. Kalau mau buang air besar ada yang nyuci kan harus nunggu dulu. Nah kan kasihan gitu. Jadi lebih bagus 1 juta 1 bulan tapi rumah itu bisa dia miliki. Kalau subsidi kan cuma 15 juta ya. Bukan promosi, maaf. Promosi juga nggak apa-apa Ji. Nggak apa-apa Ji, Jadi santai. dengan 15 juta itu 15 juta apanya nih DP? 15 juta itu all out, all in. All in apa? All in itu dari DP, pemberkasan, tanah jadi, apa Oh segala iya, macam iya. itu 15 juta. 15 juta. Kan namanya juga subsidi gitu. Dari total harga rumah? 169 dipotong 40 juta subsidinya dari pemerintah melalui Bank BTN, jadi sekitar 120 sekian. Makanya 120 sekian. tenornya umpamanya yang 20 tahun jadi bayar per bulannya 1 juta. Kalau umpamanya tenornya 15 tahun ya tinggal namain aja 1,4 gitu kali ya. atau 1,5 lah. Luas itu tanah bangunan Luas bangunan 30, luas tanah 60. Jadi 21 nih. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur gitu. Dapur ya. iya. Lokasi di mana Ji? Di sini di daerah Cepet. Cepet Daerah mana? Cepet. Jadi kalau dari sini Masih jonggol. bukan udah sekarang. Jadi ini ada Magaregensi ya. Di sini Magaregensi ada tahu. Polsek nih. Iya, Polsek. Belok ke sini ke Kiri. kurang lebih 1 kilo lebih lah. Itu udah nyampe, di situ ada tulisan Taman. Polsek Serang Lama ya? Iya, yang pokoknya yang dekat Magaregensi aja. Di Apa situ. nama ininya Ji? Taman Geraha Mas. Taman Ini Geraha boleh Mau ngerokok ya? boleh Ji, ngerokok aja. Taman Geraha Mas di situ. Ini ngomong-ngomong kan, saya kalau sering ketemu Aji Chunli dulu suka jualan rokok Ji. Masih jualan rokok Ji? Mas, apa aja kalau sekarang? Hah? Apa? Rokok, obat, Oh, kirain. sabun. Karena saya di berbagai perusahaan. Kalau sabun kan di DPI, Duta Pamungkas Indonesia. Kalau obat di BSM. Oh, tapi sih nggak berani Ji. Ya, makanya jualnya ke orang-orang dekat. Iya, iya. Ini kan saya bantu jual temen. Iya. Lufman loh, saya Kalau udah dijual kayak. di toko kayak gimana, cuma sama dengan orang gila. Makanya saya ke Pak Ari, Pak Om Cahyo, Pak Uda, atau gimana orang-orang yang dekat. Buat yang tahu-tahu aja, Iya. tidak dijual untuk umum. Rokok merenggut kebahagiaan saya jadi, satu persatu. kalau ini tidak jadi tumpuan gitu ya, karena Iseng hanya aja ya. gimana gitu. Iya. Yang ininya saya di Duta Pamungkas Indonesia di sabun, Sabun ini sabun apa? Kecantikan? sabun kecantikan dan ketampanan. Jadi saya jual ke Baru dengar saya ada sabun ketampanan. Iya. Biasanya kecantikan doang. Hah? karena sabun ini saya jual bagi orang yang punya muka. Nah,
Iya kalau nggak punya Kalau yang nggak muka. punya muka saya nggak jual ke dia. Nah, iyalah. Hantu namanya. Iya, hantu belau namanya sih. Gitu. Dan terus kalau di BSN saya jual obat. Nah, jadi kemarin ada yang di daerah Ciantra kena stroke. Obat apa nih? Obat herbal. Kena stroke nih, orang udah nggak bisa ngomong. Hmm. Udah ke dokter berapa kali, udah habis puluhan juta. Terus dia sempat pingsan, dibawa ke rumah sakit. Begitu pulang dia pengen ngomong, nulis. Saya datang bertiga, Pak Mahyudin, Pak Dedi Sutisna sama saya, mengatasnamakan institusi BSN di sana. Bapak kalau stroke minum obat ini, bukan obat sih sebetulnya, ini suplemen karena bentuknya puyat, kayak jus gitu, udah kayak extra jus. Nah ini sama ini digabungin, Bapak minum 2 hari sekali ya. Gitu. Sekarang udah bisa ngomong Pak. Berapa hari itu pemakaiannya dia? 1 bulan. 1 bulan. Karena sehabis ini kan 2 box ya, Oh, yang satu. digabung. Gitu. Jadi kalau saya usaha tidak hanya untuk dunianya, tapi dengan akhiratnya. Gitu. Apa aja selain buat khasiatnya itu, selain buat stroke? Ya, jadi gini, obat sebetulnya bukan obat ya, suplemen itu tergantung keluhannya. Kalau diabetes ini gitu. Kalau umpamanya berbagai. kalau untuk wajah glowing, terus gimana daripada beli apa? Cewek itu biasanya perawatannya sampai 3 juta, di saya cukup 600.000 selesai. Dan sama gitu. Obat dalam ya, obat luarnya bisa pakai sabun. Gitu. Ada obat di saya Ultimen. Ultimen itu long time gitu, artinya seperti itu. Jadi bagi orang komunitas ini diabetes kan peredaran darahnya tidak lancar, otomatis temennya itu juga tidak bisa bangkit. Oke. Jadi kalau dia minum itu peredaran darahnya lancar, cuman besoknya pasti kencing mulu, kotor. Nah kalau dia minum, dulu saya pernah jual obat juga namanya Katurek ya. Kalau yang ini, yang saya obat yang suplemen gitu ya, kembali seperti muda. Dengan melihat udah begitu. Apa ngedeng? Wah ini Ya, hanya tertambahin 18 plus ya di. Ya, ini hanya dengan melihat, umpamanya tiba-tiba ada di Instagram, Tiba-tiba, ada di ya. pakai yang bikini gitu ya. Itu bisa Nah, kambing lewat teng gitu ya. bisa langsung deng dengan minum ini. Bahaya. Nah kalau yang dulu tidak cukup dilihat, harus diraba. Astaga. Gitu. Seusia saya kan Iya. tidak cukup dilihat, harus diraba dulu kan. Gitu seusia saya. Tapi ini pakai ini. Coba gitu ya. Karena kalau kita jualan harus sebagai user dulu. Jangan ngawang-ngawang gitu. Kan usernya harus ada 2 berarti kalau begitu sih. Jadi saya pakai terus kayak gimana? Aduh, kok begini ya? Istri saya ngepelnya tidak begini, tidak pakai tongkat gitu deh, yang langsung kering kan. Ini nggak pakai nongeng-nongeng gitu ya. Itu kayak Inem zaman dulu, Inem habis ada sholat subuh, filmnya. saya masih di sarung, begini-begini nongeng-nongeng. Aduh astagfirullahaladzim, kok begini ya? Aku bilang, mak, berhenti dulu, tarik dulu. Jadi Berarti pandangan hidup ya? pandangan hidup. Gitu. Kalau yang dulu itu pegangan hidup. Dengan itu, jadi tidak hanya cukup dilihat, tapi harus dipegang. Berarti kalau mau barang-barang tadi bisa langsung hubungin Pak Haji aja ya. Siapa tahu ada yang butuh gitu kan. Pokoknya tugas saya bukan mencari orang sakit sih sebetulnya. Tetapi kalau ada keluhan, ada gimana, yang kayak gini, Pak, saya belum punya keturunan, udah 3 tahun, disuruh cerai sama mertua saya. Karena saya belum hamil-hamil. Ada 2, Bu, ada 2. Ibu nginep di rumah saya 1 minggu, insya Allah besok hamil lah. Geblek. Ya katanya sama ketawa nih. Yang keduanya, minum obat itu atau suplemen itu, insya Allah lah. Tapi si perempuannya si lakinya? Harus 2. Dua-duanya? Kalau perempuan itu harus minum PMG. Jadi untuk meregenerasi sel, mengencangkan otot sebelah sananya, tidak berbau dan jadi keset. Gitu. Nah kalau cowoknya ya Ultimen itu dia lama gitu. Di besok ini tayanginnya di atas jam 11 malam ya di. Ya ini Iya nggak apa-apa tayanginnya di jam 11 malam terus apa tadi kan ceramah, sekarang malah promosi. parental advisor kan advisory Sekarang malah jadi 18 plus. promosi. Ya nggak apa-apa Ji.
Terus ada produk-produk apa tadi? Khawatirnya dia Pak royalti Pak. Ya, lu nggak tahu rumahnya di Chunli kan? Nggak perlu tahu. Searah salah sama rumahnya. Dari kan ya. Iya. Samping Indomaret. Iya lu mah tahu ntar malam samperin di jam 2. Pesen dia. Aduh. Menarik terus tadi ada properti ya daerah mana Cikarang ya sih? Sekarang sampai Delta Mas malah. Apa tadi nama ini aja? Nama perumahannya? Kalau yang subsidi Taman Geraha Mas. Taman Geraha Mas. TCI 3. TCI 3 itu Taman Cikarang Indah. Taman Geraha Mas, Taman Cikarang Indah. Itu Kalau ada yang subsidi ya Pak. Kalau yang komersilnya TCI 2 extension karena udah 500 unit lebih, ternyata masih pengen jadi dilebarin extension ditambahin gitu. ada brosur-brosur Ji. Oh, ada banyak. Ya, ntar biar dimasukin Iya. kalian. Makanya Nomor telepon boleh di-share Ji. Instagram, Instagram. tweet, FB, SW, status WA, saya iklankan di situ. Gitu. Jadi bikin konten iklan 4 jam, durasinya cuma 20 menit. Ngantuk banget tapi Pak, saya survei ya Pak, udah senang banget gitu. Saya tunggu di sini. Oh ya siap gitu. Deket lah kalau dari sini ya. Dekat. Soalnya pembangunan cuman ke daerah sana sama ke daerah Jonggol ke sini nantinya. Yang lain udah nggak ada lagi. Iya. Lahan-lahan untuk Udah habis. Cikarang aja sekarang udah apartemen, udah gedung-gedung, udah mall, udah kayak gimana. Anak-anak yang remaja yang hang out gitu ya banyak ya yang kayak gimana. Jalur kita doang yang belum apartemen. Transyogia. Cuman Belum ada. saya tuh sebetulnya tidak tertarik apartemen itu. Ya. Karena tidak punya lahan. Dan itu ada validasinya. Maunya bikin apartemen satu, validasinya 30 tahun. Udah nginjak 30 tahun dirobohkan ini. Dan kita harus pindah, kompensasinya kan ada gitu. Saya nggak mau. Tapi kalau di kita kan punya apartemen elit banget ya. Contohnya kayak ibu-ibu belanja ke Indomart hanya 61.000, tapi buka dompetnya kartu semua. Kartu remi sama kartu gaple. Kartu semua, pakai kartu kredit lagi di situ lama ngantri, kasihan orang yang kayak gimana gitu. Atau udahlah, mendingan ya di bawah 100.000 mah pakai cash aja gitu. Jadi nggak bikin antrian ya. gitu. Masalahnya di Alfa di tuh kalau belanja kan tidak pernah lempeng Ji. 60.000 gitu kan jarang-jarang. Iya. 61, 350. 100-nya buat ini ya, donasi. Kak, gitu kan, donasi. Donasikan kayak gitu. Padat. Kalau bicara masalah rokok ya, ini cara nyimpen korek. Ini ada adab ataupun tata krama mengenai rokok. Kalau ini karena dilihat saya ngerokok, boleh ngerokok, oh silakan Pak, gitu. Walaupun jenengan nggak ngerokok ya. Tapi kalau biasanya kalau umpamanya lagi gimana, orang yang baru ketemu, Pak, mohon izin saya ngerokok boleh nggak Pak? Oh silakan, saya juga merokok. Bahkan saya nyari orang yang mau ngerokok gitu. Nah itu harus itu dulu. Terus kedua, cara nyimpen ininya. Kalau begini, itu saya memperbolehkan orang untuk minta. Ya, jadi bisa ngambil. Tapi kalau koreknya di sini, jangan sekali-kali Bapak minta atau ini. Ada table manner-nya juga. Kalau begini dah. Itu langsung kalau Kalau gini gimana, Ji? wah itu udah berat banget, ekstrim. X. Gak boleh sama sekali. Gitu. Ngeliat aja nggak Jadi boleh. kalau Gitu. begini, kalau orang naruhnya begini, jangan sekali-kali minta ataupun ngambil. Oh. Walaupun udah dekat banget itu temennya. Tapi kalau rokoknya dibuka di sini, ininya di sini, baru bisa. Saya ikut satu ya. Boleh kan koreknya di sini. Kalau koreknya ditutup, satu dia nggak mau diminta, kedua tinggal 2 batang. Itu. di sini. Kalau korek yang nggak ada? Ya. Koreknya nggak ada, biasanya nggak dikeluarin. yang parah itu begini. Ini semua ngerokok nih, ahli hisab semua ya. Nah, ini rokok di sini Pak. Rokok di sini. Ngambilnya satu kayak keris. Gua belum pernah ketemu orang kayak gitu. Gini. Nah, begitu udah ngerokok dia, temennya digeletakin kayak begini, dia goyang punya orang. Ambil ya. Habis punya yang temen yang lagi digoyang lagi. Diambil lagi. Nah, itu paradigma atau kode etik pergaulan yang sangat mudah
bagaimana kapasitas orang itu, gitu. Menilai orang. Baru sampai di sini aja udah. Saya pernah ke pegawai, kalian udah pada makan belum? Di kita ada nih, itu makan, cuman ya mohon maaf nasi bungkus ya, nggak begitu terhormat. Apa. Udah pada makan, saya masuk, yang mau ngerokok aja, saya taruh rokok, tapi diginiin, ada orang yang ambil ke situ, saya keluar, siapa yang ngerokok punya saya? Saya Pak, kan Bapak nyuruh kalau mau ngerokok aja. Siapa yang nyuruh kamu ngerokok? Punya saya. Yang mau ngerokok itu silakan, tapi rokok kalian. Dari situ ada 6 orang, langsung reject. Tunggu panggilan, padahal nggak dipanggil. Dari situ aja udah kelihatan. Baru rokok aja udah begitu, apalagi nanti kerja. Tapi kan ada juga yang karena kebiasaan, Ji. Nggak semuanya kan gini, ya silahkan ngerokok kan gitu kan bisa aja kebiasaan. Tergantung ijab kabul kan. Iya. Jadi harus dilihat dulu maknanya. Silakan ngerokok. Ini gimana, Ji? Silakan ngerokok. Nyambil nih, buka. Kosong, Ji. Bukan. Agak isinya. Bukannya kayak Om Cahyo ya. Ji, kalau mau ngerokok aja, dia taruh di situ. Jangan terpancing atau terjebak oleh situasi dan kondisi pada saat itu. Mana tahu dia itu mau ngadain kerjasama dengan hal simpel ini dulu dia coba. Iya, Ngetes. Iya ngetes, bakat Batman gitu kalau bahasa dia. Diam dulu. Kalau orang udah nyuruh 3 kali, ayo Ji, ngerokok ambil aja. Baru saya ngomong, oke Pak, saya ambil. Karena dia udah nyuruh lebih dari 3 kali. Bertamu ke rumah orang, salam 3 kali nggak digubris, ya udah pulang. Mau ngapain gitu. Terus saya ngeluarin rokok lu, saya sebatang gitu kan. Tapi saya nggak pernah ngeliat. Emang ada orang begitu ya? Ini kita ngerokok ada bertiga nih. Bukan ada banyak. Saya nggak pernah lihat. Sebatang. Lu punya temen gitu deh? Keluarin sebatang, terus masukin lagi. Iya kayak keris. Iya. Gak pernah saya ngeliat orang begitu. Masih ada orang begitu. Iya berarti jam terbangnya belum jauh. Mainnya belum jauh. Mainnya belum jauh ya. Orang piknik gitu. Tahu sawah kan? Pak Haji ini sama Bu Haji punya sawah. Dia nguliin nyangkulnya. Jadi Pak Haji itu pakai orang. Pak Haji itu ikut nyangkul dengan cowok itu yang nyangkul. Ngkuli. Pak Haji itu kena sakit pinggang. Encok lah kayak gitu. Dia berhenti dulu, ambilin obat di meja makan sama Bu Haji gitu. Ini orang ini tolol juga ya yang disuruhnya. Bu Haji, kalau mau nyicipin tubuh Bu Haji, kata Pak Haji, kasih aja di meja makan. Gitu. Bu Hajinya kan teriak tuh, om sawahnya deket kan dari dapurnya. Kang Haji, kasih aja. Iya, kasih aja di meja makan. Ya udah, ayo tuh. Terjadilah begitu gitu ya. Nah, giliran saya mau makan siang kan itu ada bekasnya tuh di situ. Nih Haji, ini apa nih? Kok kental-kental kayak begini? Tadi mau mecahin telur di sini, ngedadar telur, ada di sini. Dia bilang, mata sehat kan awak. Ada tuh yang begitu. Kalau mau ketahuan lagi-lagi 18 plus tandanya. Aduh. Makanya kalau saya disuruh bikin ini ya tengik banget, gue kan bajingan tengik gitu. Iya. Ya udah 1 jam, udah jam 4. Nanti kita share nomor iTunes ya. Mana tahu ada yang mau nanya properti tadi kan, perumahan ya. Kita tulis di tinggalnya di Helikonia luar, sebelahan Indomaret ya, Ji. Iya. Ya wes. Jemput Kalau anak. ini nanti juga salah satu. Ini kan masih banyak, Ji. Pendidikan. Rokoknya Haji Chunli berapa, Ji? Ceban. 10.000. Ini Davidav Sama. Ceban 20. mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lain. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang seru-seru lagi, Ji. Iya. Stand up aja, Ji. Stand up. Ke depan, Ji. Ini kepotong mau jemput. Iya. Mau jemput saya siapkan anak sekolah. materinya. Siap. Materi itu sebetulnya nggak usah ditulis. Orang ngomong yang ada di benaknya dengan orang ngapalin tema Beda. loh. Iya. Beda. Ya groginya tinggi.